Oke, masuk ke menu tema yang kedua, yaitu instance families dari ECS ini sendiri. Ini akan sedikit panjang gitu ya, karena kita punya banyak tipe instance yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna-pengguna Alibaba Cloud. Yang pertama adalah general purpose gitu ya. Maksudnya yang general purpose di sini mana artinya adalah kebanyakan pengguna Alibaba Cloud mereka akan menggunakan tipe-tipe instance yang lebih general ya, yang itu yang kita lihat di sini juga. Yang pertama adalah T5 atau mungkin series T gitu ya. Series T ini adalah ditujukan untuk pengguna simple website. Jadi kalau misalnya kalian punya website awal gitu ya, mula-mula atau coba-coba mungkin dev buat main-main, itu kalian bisa menggunakan T series. Kenapa? Salah satu alasannya adalah ini salah satu instance kita yang paling murah gitu ya. Tapi secara bersamaan, instance ini ada struktur yang namanya burstable credits. Jadi kalau kalian penggunaan di atas kredit akan ada di atas baseline akan ada penurunan jumlah credits, kira-kira seperti itu. Yang kedua bisa kalian lihat di seri yang sebelah sini, enterprise instance-nya kita yang lebih ke arah general purpose atau compute optimize. General purpose biasanya kita bentuk dalam perbandingan 1 vCPU dan 4 memori gitu ya, 4 GB memori kira-kira gitu. Itu tipikal general purpose kita. Kalau misalnya pengguna lihat G gitu ya, huruf G itu artinya adalah untuk general. Juga SN2NE ini juga untuk general, tapi dengan ada komponen network enhanced di NE-nya itu. Gitu ya. Ini 1:4. Jadi bisa digunakan untuk application server gitu ya, performance computing dan lain sebagainya. Yang kedua, kita punya namanya compute intensive sama compute gitu ya. Kalau misalnya compute sendiri di sini C5, C-nya ini sendiri compute gitu ya. 5-nya lebih ke arah versinya ya atau serinya. Jadi ini yang salah satu yang paling baru, mungkin ke depannya kita akan ada 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi di compute ini biasanya typically kita akan lebih banyak compute-nya daripada perbandingan memorinya dibandingin general gitu ya. Jadi kita akan ada 1 vCPU dibandingkan dengan 2 GB memori, kira-kira gitu. Sedangkan yang paling yang compute intensive ini, IC5 ini, itu berarti dengan 1 vCPU kita akan punya 1 GB memori. Jadi bisa dipertimbangin gitu ya. Kalau yang general 1:4, kalau yang compute 1:2, yang compute intensive 1:1. Jadi ada kelipatannya 1:1, 2:2, 4:4 dan seterusnya. Setelah itu kita juga ada memory optimize ya. Memory optimize adalah di sebelah sini. Typically ini akan punya lebih banyak memori, yaitu 1:8 kalau mau dibandingin vCPU sama memorinya. 1:8. Dan ini juga berlaku untuk kelipatannya. Kita punya banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan user juga. Jadi kalau misalnya kalian punya database atau mungkin caching in memory database kayak gitu, ini bisa dipertimbangkan. Banyak juga pengguna-pengguna server R ini untuk online gaming misalnya kayak gitu. Untuk aplikasi-aplikasi yang punya banyak kebutuhan memori, sangat cocok menggunakan memori intensif aplikasi ini. Itu di seri yang ini ya, R5, R4 atau RE4E, SN1NE, dan juga SE1. Jadi ada perbedaannya sedikit-sedikit, nggak usah sampai dihafalin semua. Di page-nya kita ada detailnya juga, kira-kira perbedaannya apa, compute-nya apa, dan lain sebagainya. Juga yang terakhir adalah di seri general purpose ini, yang terakhir adalah untuk I/O intensif. Jadi untuk aplikasi-aplikasi seperti OLTP atau NoSQL yang banyak I/O intensifnya, kita sarankan untuk menggunakan tipe ini, yaitu I1 atau I2 atau I2G gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke special purpose system gitu ya, special purpose instance families. Jadi kita bagi ini dengan beberapa juga. Yang pertama adalah untuk penggunaan big data atau D1 dan D1NE. Ini memang kita khususkan untuk MapReduce jobs, untuk Spark misalnya Elasticsearch, saran kita menggunakan instance type versi yang ini. Kita juga punya instance type yang buat high performance gitu ya, high clock speed untuk time sensitive application.
Apa sih ini? Mungkin kalau untuk customer-customer juga yang ada gaming gitu ya, gaming karena workload-nya cukup luas gitu ya. Untuk gaming-gaming tertentu yang perlu high performance computing bisa dipertimbangkan untuk menggunakan ini, juga untuk high performance front end dan lain sebagainya. Setelah itu yang lebih intens lagi, kita juga punya super computing gitu. Kalau misalnya teman-teman atau mungkin akademia Anda-Anda yang menggunakan ini bisa juga melihat super computing ini sendiri. Jadi kita punya SCC H5, SCC G5 dan SCC GN6 gitu ya. Panjang namanya. SCC sendiri pengertian lebih ke arah super computing gitu ya, super cloud computing. Kita sebaiknya menggunakan ini digunakan untuk large scale machine learning misalnya. Kalau kalian ada perlu menggunakan high compute, ini kalian bisa pertimbangin tipe instance yang ini gitu. Terakhir di seri special purpose ini kita ada juga untuk bare metal ya. Kita ada beberapa bare metalnya sendiri, yaitu EBM-HFG5 gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat ini EBM atau EBM gitu ya, ini adalah elastic bare metal gitu ya, high frequency general 5, kira-kira itu pengertiannya gitu ya, kenapa itu panjang. Kita juga punya EBM C4 dan juga EBM G5. Kedepannya mungkin kita akan bertambah gitu ya jumlah, kayak dari 4 ke 5 dan ke 6 dan seterusnya. Jadi mungkin 4, 5, 6-nya bisa dipertimbangin belakangan, tapi lebih ke arah tipe instance yang mau kalian gunakan. Kira-kira seperti itu. Ini again bisa juga dipakai untuk aplikasi-aplikasi gaming gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang membutuhkan virtualization. Jadi kalau misalnya ada aplikasi tertentu yang kalian punya virtualisasi di atasnya spesifik, misalnya kalian bisa pertimbangin tipe instance ini. Juga untuk beberapa aplikasi yang mereka membutuhkan spesifik OS atau virtualization, atau mereka harus berada di bare metal tertentu untuk masalah license dan lain sebagainya, bisa mempertimbangkan elastic bare metal ini juga. Oke, jadi yang terakhir adalah heterogeneous computing dengan menggunakan GPU atau FPGA, yaitu Field Programmable Gate Array. Jadi instance ini biasanya ditujukan untuk pengguna-pengguna Alibaba Cloud yang ingin mendapatkan hasil yang sangat real time, hasil yang misalnya machine learning, kalian butuh machine learning, deep learning, itu cocok dengan menggunakan tipe-tipe instance seperti ini gitu ya. Kita untuk yang GPU-nya sendiri ada banyak macam, yaitu FGN5i, GN6i, GN6v, GN5, GN5i, GN4, dan GA1. Banyak gitu ya pilihannya, tapi ini kalau misalnya kalian lihat di detailnya juga kalian bisa tahu bahwa oh ini tujuannya untuk ini tujuannya untuk apa, ada listnya semua di website kita. Yang kedua, kita juga punya yang dengan FPGA gitu ya, kita ada F1 dan F3. Ini kalian juga bisa lihat penggunaannya tergantung aplikasi kalian, mirip dengan yang sebelumnya. Untuk deep learning sangat cocok menggunakan instance type ini. Oke.